Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Sri Ayu Lestari. Di sini saya akan menjelaskan Lab CyberOps, yaitu mengenai encrypting and decrypting data using OpenSSL. OpenSSL merupakan project open source yang menyediakan toolkit seperti commercial grade and full feature toolkit for untuk transport layer security atau TLS dan secure software layer atau SSL protocols. Ini juga merupakan perpustakaan kriptografi untuk tujuan umum. Kemudian pada lab ini kita akan menggunakan OpenSSL untuk mengenkripsi dan mende-encrypt pesan teks. Kemudian untuk sumber daya yang akan kita gunakan yaitu CyberOps Workstation Virtual Machine. Kita langsung saja ke part 1, mengenkripsi pesan menggunakan OpenSSL. OpenSSL dapat digunakan sebagai alat yang berdiri sendiri atau standalone untuk digunakan sebagai enkripsi. Meskipun banyak algoritma enkripsi yang dapat digunakan, lab ini akan berfokus pada AES. Untuk menggunakan AES untuk guna mengenkripsi file teks langsung dari baris perintah menggunakan OpenSSL, kita akan mengikuti step di bawah ini. Yang step pertama yaitu mengenkripsi text file. Kita akan login dulu ke CyberOps Workstation Virtual Machine. User ID-nya analis, kemudian passwordnya CyberOps. Kita akan login. Kita tunggu loading. Oke, sudah. Kemudian open terminal window. Kita buka terminal. Oke, kemudian karena file yang akan dienkripsi berada di directory home/analyst/lab.support.files, maka kita akan masuk ke dalam directory tersebut. Kita masuk menggunakan perintah cd, kita menggunakan titik. Titik adalah directory apapun di sebelumnya. Kemudian lab.support.files. Enter. Di sini kita sudah masuk ke directory lab.support.files. Kemudian kita ketikkan perintah untuk enkripsi pada file letter to grandma.txt. Kita menggunakan file txt. Kita ketikkan letter underscore to underscore grandma.txt. Cat letter. Oke, di sini kita lihat bahwa ada pesan di dalam file letter to grandma.txt. Kita akan melakukan enkripsi pada file tersebut. Kemudian kita akan menjalankan perintah
Untuk mengenkripsi file tersebut, perintah akan menggunakan AES 256 untuk mengenkripsi text file dan menyimpan enkripsi version as message.env. Kita akan menyimpannya sebagai message.env. env ini adalah encryption. Kemudian OpenSSL akan meminta kata sandi dan konfirmasi kata sandi. Kemudian kita akan memberikan kata sandi permintaan dan pastikan untuk mengingat kata sandi tersebut. Oke, kita pastikan OpenSSL AES 256, kita gunakan AES 256 -cbc -in letter to grandma.txt out message. Kita akan simpan sebagai message.env. Dan kita masukkan password. Usahakan untuk mengingat password tersebut. Saya akan memberikan password admin. Ini dia verifikasi passwordnya. Oke, sudah selesai. Kemudian apabila sudah melakukan proses enkripsi, kita akan melihat atau menampilkan konten yang ada di file message.env dengan perintah cat. Oke, kita ketikkan perintah cat message.env. Kita lihat di sini bahwa pesan dari letter to grandma sudah terenkripsi ke dalam bahasa yang tentu saja kita tidak dapat membacanya karena terdiri dari simbol-simbol yang tidak beraturan. Maka untuk membuat file dapat dibaca, jalankan lagi perintah OpenSSL, akan tetapi kali ini ditambahkan dengan option min-a. Option min-a ini memberitahu bahwa OpenSSL untuk menyandikan pesan terenkripsi menggunakan sandi yang berbeda dari base 64 sebelumnya, yang menyimpan hasil dalam sebuah file. Kita ketikkan perintah OpenSSL AES 256 -cbc min-a min-in letter to grandma.txt out message.env. Memasukkan password. Oke. Kemudian kita jalankan lagi perintah cat message.env. Kita lihat perubahannya bahwa yang tadinya menggunakan simbol-simbol ini sudah berubah menjadi huruf-huruf. Akan tetapi huruf ini juga tidak bisa kita baca karena masih terenkripsi. Kemudian pada part 2 kita akan mendecrypting pesan menggunakan OpenSSL. Nah, setelah kita enkripsi pesan tersebut agar tidak bisa dibaca oleh orang lain, nah kita bisa menggunakan decrypting untuk membaca file yang sudah terenkripsi. Jadi ada encrypt dan ada decrypt. Kita akan menggunakan perintah OpenSSL AES 256 berikut ini. Nah, tadi kan menggunakan
perintah seperti ini. Di perintah yang decrypt kita menambahkan decrypt letter.txt. Oke, ketika perintah open SSL AES -256 -cbc min a min d min -in message.png -out decrypt letter.txt. Kita masukkan password admin. OpenSSL akan meminta password yang digunakan untuk mengenkripsi file. Kemudian kita masukkan password yang sama. Kita sudah masukkan password yang kita buat tadi, yaitu passwordnya admin. Kemudian saat OpenSSL selesai mendecrypt file message.enj, ini akan menyimpan pesan yang sudah di-decrypt dalam file decrypt_letter.txt. Untuk menampilkannya kita bisa menggunakan perintah cat decrypt_letter.txt. Oke, di sini kita lihat bahwa pesan yang tadinya terenkripsi setelah di-decrypt, maka pesan bisa kita baca kembali. Oke, pentingnya untuk mengenkripsi pesan adalah untuk keamanan, agar pesan tersebut tidak bisa sembarang orang membacanya. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.